Cynthia. Waalaikumsalam Pak Toro. Apa kabar Pak Toro? Alhamdulillah baik, Bu Cynthia. Alhamdulillah. Maaf ganggu nih, Bu. Iya Pak, tadi saya sudah terima WA dari Bapak. Bapak ada yang ingin disampaikan begitu ya Pak ya? Iya Ya. ya, sedikit berbagi cerita lah, Bu. Saya mungkin ini bisa kita sharing gitu kan. Nah, Ibu masih ada jam nggak ngajarin atau Ibu sudah kosong? Tidak Bapak, Alhamdulillah hari ini saya luangkan waktu untuk Bapak. Ya Bapak, Iya, sama. kira-kira ada apa ya Pak ya? Iya, saya sebelumnya udah WA Ibu, tapi Ibu ganggu ada waktu, makanya sebelum apa Ibu? Iya ya Pak. Iya gini loh Bu ya, jadi kita berbagi aja cerita Bu ya. Jadi ya kemarin kan kita di sekolah kita kan sudah ada pelaksanaan supervisi Bu ya oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Nah Ibu juga sudah kan kemarin jadwalnya? Iya ya kebetulan sudah Pak. Ya, ya jadi kalau boleh saya tahu Pak, Bapak ingin menyampaikan sesuatu ya? Kalau boleh Iya. saya tahu dari perbincangan kita hari ini tuh apa harapan Bapak? Ya awalnya memang kembali dari supervisi yang telah dilaksanakan di sekolah kita Bu, itu intinya itu. Iya. Ada evaluasi sedikit bagi saya Bu ya gitu. Jadi seperti ini Bu ya, kemarin sih ketika saya supervisi, jadi ketika saya di supervisi oleh kepala sekolah, jadi saya memang sedikit mendapat teguran ya, istilahnya bahkan sampai rekan kita juga ada yang membicarakan bahwa saya supervisinya ada yang kurang karena mengajarnya tanpa buku teks seperti itu Bu, intinya ini dan itu ya, kebetulan mungkin kepala sekolah merasa keberatan gitu kan, namun saya menjawabnya ya saya menggunakan media lain juga bisa, tapi sepertinya mungkin kepala sekolah merasa tersinggung Bu gitu. Jadi ya saya juga enak gak enak Bu ya, kira-kira bagaimana yang menurut Ibu ya baiknya ya. Oh ya Pak, jadi kalau bisa dibilang supervisi yang Bapak hadapi kemarin itu menjadi suatu permasalahan bagi Bapak ya? Iya. Iya, ada apa namanya miskonsepsi di antara Bapak bersama kepala sekolah, begitu ya Pak ya? Ya, Iya. kira-kira itu merupakan suatu faktor yang akan menghambat kinerja Bapak? Itu, Ya, kalau boleh saya tahu. sedikit menghambat sih Bu, karena apa ya, perasaan saya nggak enak saja gitu, karena ini kan pimpinan, sedangkan saya juga sudah berusaha maksimal, namun mungkin tidak sesuai harapan kepala sekolah yang notabene ya mungkin kalau setiap ngajar harus ada buku teks gitu, sedangkan saya ya memang ada Bu, hanya saya pada waktu itu saya tidak menggunakan karena saya punya bahan media sebelum belajar yang lainnya, jadi saya menggunakan yang lainnya seperti itu. Oh ya, jadi intinya Bapak tuh sebenarnya ingin menggunakan media lain sebagai bahan untuk mengeksplor kemampuan anak murid Bapak selain buku teks ya. Tapi ternyata itu membuat kepala sekolah kurang setuju begitu ya, karena Bapak lebih banyak mengeksplor dengan menggunakan internet. Tapi kalau boleh saya tahu Bapak, ini penggunaan internet atau media lain itu menurut Bapak itu suatu kelebihan kah? Gitu. Ya kalau menurut saya pribadi memang untuk media lain selain buku itu termasuk mengeksplor Bu, jadi tambahan. Memang panduannya terhadap buku teks, sedangkan buku teks itu kan tidak bisa mengeksplor lebih jauh, dia hanya sebagai narasi, deskripsi dan gambar. Sedangkan kalau yang saya gunakan berupa video, YouTube dan itu menurut saya membuat anak itu tertarik, menyenangkan, sehingga dia merasa keinginan tahunya lebih dibandingkan sebuah buku gitu. Makanya saya kemarin itu menggunakan media-media selain buku, saya sangat banyak bahannya sebelum belajarnya gitu. Namun pada saat pelaksanaan karena saya tidak membuka buku, tapi pada saat itu siswa memang menggunakan buku, hanya saya sebagai pendidik tidak menggunakan buku gitu. Betul-betul ya, kalau menurut saya sih bagus sekali ya apa yang sudah Bapak sampaikan tuh ya. Jadi ternyata Bapak masih ada kendala bersama Bapak Kepala Sekolah ya, berarti ini harus segera diluruskan begitu ya. Kira-kira faktor apa yang bisa membuat Kepala Sekolah Bapak itu akan mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh Bapak gitu? Ya mungkin pemikiran Bapak Kepala Sekolah ya, karena sebagai guru dan ada buku panduan teks, kenapa awal mulai tidak menggunakan buku sebelum mengeksplor
lebih jauh. Nah, sedangkan pada pelaksanaannya saya langsung pada eksplornya, dan saya juga memang saya perintahkan kepada siswa segera buka bukunya, hanya namun saya tidak melihat buku, tapi saya mempunyai bahan lain, sedangkan siswa untuk terlebih dahulu membacanya, tapi ternyata dengan sumber bahan saya dari media yang lain, dia lebih tertarik langsung melihat apa yang Iya, saya betul. tampilkan dibandingkan dia membaca gitu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, Bapak itu ingin membuat sesuatu yang lain ya. Selain buku teks, Iya, ternyata banyak media-media yang bisa dieksplor. Kalau boleh saya garis bawahi tadi, Bapak menyampaikan bisa dari media YouTube, media internet yang lain. Selain itu, apa ya yang bisa Bapak gunakan untuk ke murid dan nanti Bapak bisa pertanggungjawabkan ke kepala sekolah Bapak? Apa media apa ya, lagi? ya media yang lainnya seperti poster, artikel, ya, gitu. Jadi bahkan flyer book juga cuma hanya bersifat digital. Nah, apalagi sekarang dunia digital yang memang sesuai dengan konsep program Merdeka Mengajar. Jadi kita tidak menutup terpaku satu media, dan memang siswa saat ini lebih melek untuk dunia digital dibandingkan hanya batas buku. Sedangkan memang buku juga menurut saya bukan menjadikan hambatan, tapi sumber referensi, Betul, betul sekali, Pak. ya, sumber referensi yang memang bisa dijadikan acuan untuk pembelajaran. Hanya untuk ketika lebih mengeksplor lebih jauh, buku kurang menurut saya, biar artinya buku kurang kurang lebih detail gitu Ya, dibandingin saya setuju langsung. sekali, Pak. Pak Aviantoro ya, Ya, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa penggunaan buku teks saja tanpa dibarengi dengan hal-hal lain yang bersifat mengeksplor untuk diaplikasikan, diimplementasikan kepada murid-murid itu juga suatu hal yang sebenarnya harus janganlah seperti itu ya. Kepala sekolah juga hendaknya tidak egois ya, dalam ini harusnya bisa menerima langkah-langkah baik dari seorang bapak yang berusaha untuk membuat murid-muridnya itu nyaman, tidak hanya dengan buku teks, begitu ya Pak ya. Jadi kalau ya. menurut Bapak ini permasalahan yang Bapak hadapi dengan kepala sekolah ini seberapa jauh Pak, dan bagaimana itu bisa terjadi begitu Pak? Ya, dengan kepala sekolah mungkin pada saat pelaksanaan supervisi memang saya merasa ada yang mengganjal, artinya ada yang belum terselesaikan sedikit. Tapi bagaimana ya, namanya dia sebagai pimpinan, ya saya sebagai bawahan, ya otomatis saya juga menanggapi dengan bijak. Namun hati saya merasa belum plong gitu loh, Bu. Kira-kira baiknya bagaimana ya, apakah saya menghadap dengan kepala sekolah, atau memang saya akan diamkan saja untuk lanjut Oke. kepada pembelajaran, bagaimana dia enaknya ya, Bu, Ya, ya. begini Pak, kalau boleh saya tahu, apa sih yang menjadi faktor-faktor kepala sekolah Bapak tersebut sehingga beliau kurang mendukung? Maksudnya penggunaan buku teks yang sebagian saja itu beliau kurang mendukung. Apakah Bapak sudah tahu apa yang melatar belakangi Bapak kepala sekolah sehingga tidak respon terhadap Bapak yang ingin membuat suasana murid ini sebenarnya akan menyenangkan jika dilakukan hal-hal menarik lainnya gitu Pak. Kira-kira apa menurut Bapak? Ya, menurut saya sih karena kita konsepnya sekarang sudah menggunakan mereka mengajar, dan situ juga sudah ada buku panduannya, ya mungkin yang diinginkan kepala sekolah kembali pertama kali acuannya pada buku, sedangkan buku itu kan sudah dianggarkan oleh pemerintah yang harus wajib digunakan sebagai pegangan siswa maupun pegangan guru. Namun Iya. karena saya terbiasa mengeksplor, dan saya merasa bukan saya sombong untuk bahwa saya mampu, tapi paling tidak saya merasa tertantang kalau tidak menggunakan buku gitu. Jadi Oke, baik Pak ya. gitu. Oke, keren sih sebenarnya Pak. Jadi Bapak tuh sudah memiliki ya hal-hal yang harus diberikan kepada murid itu. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang sudah Bapak sampaikan ke murid-murid, dan itu merupakan suatu kekuatan pada diri Bapak gitu ya. Itu sudah bagus, Bapak sudah tahu sebenarnya hal-hal yang sudah Bapak lakukan untuk mengeksplor ilmu kepada murid itu tidak hanya berbasis buku teks. Nah, untuk mengatasi masalah Bapak dengan kepala sekolah, hal-hal apa yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk dalam mengatasi ini mungkin saya
6 orang pertama yang saya ajak untuk ngobrol. Ya, terima kasih Pak. Iya, jadi sebelum menghadap saya alhamdulillah Ibu sudah berkenan, ada waktu untuk sharingnya, berbagi. Setelah itu mungkin saya akan menghadap wakil kepala sekolah dulu Bu. Artinya kan ini ada struktur, ada bidangnya ya. Jadi saya mungkin ada wakil dulu, bagian dulu maupun yang lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Ya artinya di sini ketika saya sudah menghadap wakil, artinya kan ada lebih penguatan untuk masuk lebih dalam kepada Iya, kepala sekolah. betul Pak. Iya. Ya, Setuju. itu. Nah setelah kalau sudah saya menghadap wakil kepala sekolah berkoordinasi, baru mungkin saya ingin rencana menemui kepala sekolah. Jadi seperti itu. Betul sekali Pak. Jadi itu perlu dilakukan ya Pak ya. Kalau boleh saya garis bawahi bahwa Bapak nanti langkah-langkah yang akan dilakukan setelah ini adalah akan menghadap wakil kepala sekolah sebagai pihak-pihak yang Bapak libatkan untuk mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi. Jadi Bapak tidak bekerja sendirian. Itu sudah langkah-langkah yang sangat bagus menurut saya ya Pak ya. Nah, Bapak itu dilanjutkan. Kalau boleh saya tahu nih Pak, mulai kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana Bapak itu untuk menghadap wakil, untuk menghadap kepala sekolah, sehingga ini menjadi bukan menjadi suatu masalah yang berkelanjutan, tapi harus terselesaikan dengan segera. Kira-kira kapan? Ya, rencana saya dalam waktu dekat ini ya mungkin minggu depan atau minggu berikutnya yang memang ada waktu berkoordinasi dengan wakil atau dengan kepala sekolah, apakah beliau berkenan ada waktu ya. Nah, namanya pimpinan kan sibuk Bu ya. Ya, betul Pak. Di luar sekolah. Oleh karena itu makanya saya sebelum menghadap saya berkoordinasi melihat jadwal waktu kepala sekolah yang akan kosong sehingga saya bisa menghadap dan dari pertama kali untuk menghadap saya juga pertama kali yang ingin saya ungkapkan ya pertama permohonan maaf. Iya, betul. Maaf atas miskomunikasi yang kemarin telah terjadi, bukan maksud ingin menggurui atau bukan bermaksud ingin melangkahi kepala sekolah, tapi hanya sebatas mengeksplor diri saya. Oke. Baik, Bapak. Bagus ya langkah-langkahnya. Bapak sudah membuat penjadwalan ya. Luar biasa. Bapak sudah memiliki acuan bagian kapan harus mendatangi wakil kepala sekolah, kapan harus mendatangi kepala sekolah. Nah, kemudian saya ingin tanyakan apa yang menjadi komitmen Bapak setelah melakukan rencana Bapak yang sudah disampaikan tadi? Komitmen Bapak? Ya, komitmen saya akan pertama kali saya berkomitmen untuk diri saya sendiri sebelum kepada rekan sejawat maupun guru yang lainnya. Saya pertama kali komitmen untuk diri saya selalu membuat rencana pembelajaran yang terencana, yang bahan sumber belajarnya sangat banyak untuk mengeksplor sehingga murid-murid tertarik tanpa ada unsur paksaan ya dari siapapun. Karena dengan membuat rencana pembelajaran kita tahu program apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Apa yang kita harapkan. Oke, jadi Bapak sudah menemukan nih sebenarnya ya solusinya. Bapak sudah tadi sudah menjabarkan langkah-langkah secara detail apa yang harus Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga akan berkomitmen, kemudian Bapak juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait sehingga masalah Bapak ini nantinya akan terselesaikan. Ya begitu, bukan begitu ya Pak ya? Ya. Oke, Bapak, untuk perbincangan hari ini kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan? Ya, alhamdulillah terima kasih Ibu atas berbagi sharingnya bersama Ibu Fitri. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada waktu kan yang mengganggu, ada kata-kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan sebelumnya. Oke, sama-sama Bapak. Tapi saya ingin tahu nih perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap, setelah kita berbincang hari ini, apa yang Bapak rasakan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah karena saya sudah berbagi sama Ibu keluh kesah saya, saya sudah merasa plong, hati saya tidak ada perasaan yang mengganjal untuk rencana saya masuk ke kepala sekolah dan kita buat rencana pembelajaran. Oke, baik Bapak, kalau memang sudah cukup, Bapak sudah merasa lega, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, mohon izin saya mengundurkan diri ya Pak ya. Mundur dulu untuk hari. Sama-sama Ibu, saya terima kasih waktu dan tempatnya. Terima kasih sebelumnya. Kita kembali ke tugas kita masing-masing. Sama-sama Bapak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.